Sebelum duduk, kasih duduk dulu, kasih tos dulu, katakan selamat Natal. Ya, perlu diucapkan di awal karena kadang-kadang kalau sudah selesai ibadah, udah sibuk masing-masing ya. Jadi mumpung yang di sebelahnya masih ada di sebelah, ya berikan dia ucapan selamat Natal. Amin. Saudaraku, sebelum kita dengar firman, saya mau sampaikan ada pantun. Boleh nggak? Pergi ke sungai bermain air. Bawa kudapan dari Bang Mansur. Raja damai telah lahir. Ada harapan, aku bersyukur. Satu lagi ya. Burung merpati hinggap di dahan. Terbang rendah sambil menari. Selamat Natal teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nanti dilanjutin lagi ya. Saudaraku, tema kita hari ini adalah hope proclaiming atau pengharapan, pernyataan pengharapan. Saudaraku, kita tahu bahwa di sepanjang tahun kita sudah melewati ada banyak keadaan sulit bahkan berkat ya. Namun di balik semuanya itu kita tahu bahwa terkadang kita kehilangan namanya pengharapan. Bahkan ada mama-mama atau bapak-bapak atau anak-anak yang merasa udahlah mau ngapain lagi. Udah menyerah saja dengan situasi. Bahkan kita menjadi orang yang bahkan bisa jadi pasrah bukan karena tidak punya kekuatan lagi. Tapi merasa hidup sudah menjadi sia-sia. Hari ini kita mau mendengar berita Natal di mana kita boleh mendapatkan satu kepastian. Karena pengharapan di dalam Kristus bukan pengharapan yang berubah-berubah. Kita tahu bahwa dengan kehidupan manusia kita berpengharapan kepada manusia. Saya katakan Alkitab juga mengatakan bahwa kau akan kecewa. Berharap pada manusia. Bahkan kita dikatakan Alkitab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kita berharap kepada harta. Kita tahu bagaimana saudara-saudara kita dengan sekejap saja ada banjir, ada situasi yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Apalagi yang mungkin kita banggakan dalam hidup kita, bisa harta, bisa materi, itu dalam sekejap. Bukan hanya hilang, tetapi bahkan kita yang pergi meninggalkan itu. Dan pada akhirnya semuanya menjadi sia-sia. Karena berpengharapan kepada apa yang pun yang ada di muka bumi, itu akan membuat kita akan kecewa, bahkan merasa sia-sia. Makanya pengkhotbah katakan segala sesuatu di bawah langit ini sia-sia. Karena sesuatu yang perlu kita andalkan bukan yang dari dunia, tapi hanya dari Tuhan. Ada amin? Kasih tahu kiri kanannya berharap sama Yesus. Amin. Berharap sama Yesus. Punya harta banyak, punya duit banyak, punya segala prestasi banyak. Bahkan jabatan yang mentereng, jabatan yang luar biasa. Pada akhirnya itu akan berlalu. Semuanya akan kita tinggalkan, saudaraku. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kita merayakan Natal hari ini sesuai umur kita, betul? Jadi hari ini saya merayakan Natal berarti yang ke-50, 50 belum 58, 57 tahun kali. Ya, 57 kali merayakan Natal, tahun depan 58 maksudnya. Berarti udah mulai tua, saudaraku. Tua itu perasaan, kata Bang Rahmat dulu. Tua itu perasaan. Saudaraku, makanya saudaraku di dalam momen Natal yang sering kita ingat adalah tentang hadiah. Kalau anak-anak berpikir Natal adalah bicara tentang baju baru. Kalau di kita di Bogor kayaknya nggak terlalu terasa. Tapi kalau di kampung, atau kalau namanya tahun baru, disitulah biasanya momen kita dibeliin baju baru. Karena di luar itu tidak ada harapan untuk beli baju baru. Saya ini cerita sedikit lah. Saya ingat waktu kelas 4 SD. Saya pengen sekali punya sepatu. Sepatunya itu sepatu kets olahraga gitu. Dan saudaraku karena pengen ya minta yang itu. Dan
Mami saya bilang begini, gak ada ukurannya nak, gak ada ukurannya. Tapi aku mau yang itu. Kenapakah aku berharap dengan pakai itu aku penampilannya makin keren gitu ya. Tapi ternyata ukuran tidak ada, mau dibeli tempat lain. Mohon maaf, nggak bisa di tempat lain karena mami saya waktu itu di situ hanya mencatat. Paham maksudnya? Ambil di toko dicatat bayarnya bulan depan. Jadi nggak bisa ke tempat lain. Akhirnya terpaksa lah beli itu, diambillah itu. Tapi ketika saya paskan ke kaki saya, itu masih ternyata segini lagi saudaraku. Jadi hari Natal itu sepatunya diganjal di depan. Supaya bisa tetap begini, padahal itu panjang sekali, gak proporsional. Kenapa? Karena berharap dengan pakai itu kelihatan lebih keren. Tapi harapan ternyata tinggal harapan memaksakan diri namanya saudaraku. Mari kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Karena kadang-kadang kita berharap sesuatu yang over, berlebihan. Padahal sebenarnya bukan itu yang menjadi bagian saya. Jadi kalau berharapnya terlalu berlebihan, ingatlah sepatu saya yang kegedean itu. Ya, belinya ukurannya harusnya baru 32, dibelinya yang ukuran 40. Sudah bayangkan apa yang terjadi, jalannya pun begini-begini saudaraku. Tapi kenapa dipaksakan? Karena waktu itu masih ada namanya Pajo Jorgon. Tahu Pajo Jorgon? Nah, kalau bukan orang Batak biasanya nggak mengerti. Anak-anak biasanya membacakan ayat itu, menghafalkan di depan. Dimula ni mulana, begitulah saudara. Ditoppa de batama, langit dohot portibion. Ya. Itu maksudnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya kan anak-anak itu disuruh membacakan itu dan menyampaikan di depan banyak orang. Kadang-kadang kita berekspektasi seperti itu dan mengharapkan kado atau hadiah yang sebenarnya tidak terlalu pas buat kita. Nah ada satu quote dari seorang Billy Graham, dia katakan begini. Tuhan tidak pernah memberikan hadiah yang tidak kita butuhkan. Dan hadiah Natal yang ia berikan adalah anaknya sendiri. Adalah kebutuhan terbesar umat manusia. Amin. Terkadang kita berpikir hadiah kita adalah baju baru, rumah baru, berkat uang yang banyak. Tetapi sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan setiap kita adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan Natal ini. Dan kita diingatkan bahwa hadiah terbesar dalam hidup kita bukan yang lain. Itu receh-receh saudaraku. Yang terutama adalah adakah Yesus menjadi hadiah terbesar dalam hidup kita. Karena dengan kehadiran Yesus lahir di muka bumi. Di sana kita mendapatkan pengharapan. Di sana kita mendapatkan hidup yang baru. Di sana kita bisa mendapatkan harapan masa depan. Dan kita tahu hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita mendapatkan hari depan yang penuh pengharapan. Tidak ada cara lain saudaraku. Makanya saudaraku pada hari ini kita diingatkan juga. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu yaitu logos, yaitu Yesus sendiri, dia adalah yang dikatakan praada, artinya dari Alfa dan Omega, dia adalah Allah yang akhir, dia adalah hikmat yang menciptakan semesta alam, dia adalah logos yaitu Allah yang hadir dalam kehidupan kita, dia menjadi manusia, menjadi daging Tuhan yang benar-benar bukan mirip saudaraku, tapi dia benar-benar hadir sebagai manusia dan dia bahkan lahir dalam kondisi seperti kita lahir seperti manusia biasa untuk bisa merasakan satu keadaan bahwa kita ini bukan beda. Yesus datang dan dia merasakan segala apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan segala kekhawatiran, kelemahan kita. Dan dia diam di antara kita. Bukan Tuhan yang sekedar datang dan pergi. Dikatakan di sini dia berkemah. Dia tinggal bersama dengan kita. Mengalami satu kedekatan, keintiman. Dia bukan Tuhan yang jauh, saudaraku. Dia bukan yang Tuhan yang
on off, tapi dia selalu hadir bersama-sama dengan kita. Itu adalah satu pernyataan atau proklamasi pernyataan Allah bahwa di dalam dia ada harapan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Bersama Tuhan kita sanggup menghadapi segala tantangan apapun. Karena kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dan firman itu telah menjadi manusia mengingatkan kita bahwa dia adalah Tuhan yang turut merasakan segala perasaan-perasaan kita. Setiap keluarga pasti mengalami namanya tantangan. Ada tantangan dalam keuangan. Ada tantangan di dalam hubungan. Seringkali ada yang berpikir bahwa ketika dia di lembah kekelaman, dia berpikir bahwa Tuhan itu kok nggak tahu, nggak hadir. Padahal dia Allah Immanuel, ada bersama kita. Namun yang sering terjadi sama seperti murid-murid. Mereka bersama dengan Yesus di dalam perahu. Tapi mereka mengizinkan Yesus, membiarkan Yesus tertidur, saudaraku. Bahkan di beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana kenapa terang kita tidak bersinar. Masih ingat, saudaraku? Dengan handphone, masih ingat? Masih ingat gak? Ingat ya? Iya. Kenapa kita menjadi tidak tenang, menjadi tidak bisa mengendalikan diri kita? Karena kita telah dikuasai oleh sesuatu yang lain. Bayangkan kenapa handphone di dalam handphone kita. Kenapa kita punya senter dan bisa melihat orang lain. Kita bisa melihat terang di sekeliling kita. Dan rahasianya adalah karena di dalamnya ada baterai, saudaraku. Dan kemudian baterai itu akan habis. Dan supaya dia diisi kembali, penuh kembali, dia harus di-charger. Istilah orang Medan, cokkan dulu sebentar. Icokkan dulu, sebenarnya ada apa? Supaya kita bisa mengalami namanya penuh kembali. Dan hidup kita sebagai anak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kalau sudah mulai agak merepet, gak jelas, coba periksa baterai hatimu, saudaraku. Baterainya jangan-jangan udah diisi sama yang lain. Makanya keluarnya letupan-letupan. Meledak, saudaraku. Tapi kalau kita mengerti bahwa sumber terang kita adalah Tuhan, maka kita akan mengalirkan terang yang sama yang dari Tuhan. Ada amin? Nah, saudaraku, ada 3 hal yang menjadi renungan kita. Kenapa kita di dalam momen Natal ini kita perlu memproklamasikan pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, yang pertama adalah di Roma 15 ayat 13 katakan begini. Semoga Allah, ya, next. Semoga Allah, poin 1 bro. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Pengharapan ini adalah sesuatu yang kalau kita perhatikan, ayat firman Tuhan ini dikata Elvis. Elvis ini menceritakan satu keyakinan yang bukan satu harapan yang syukur-syukur ya, syukur-syukur enggak. Tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu pengharapan yang pasti, saudaraku. Dan dikatakan Allah sumber pengharapan bukanlah sesuatu yang diusahakan atau yang berasal dari manusia, tetapi itu adalah berasal dari Allah sendiri yang dia taruhkan dalam hidup kita. Makanya kita dibangkitkan bukan lagi karena kekuatan kita, tapi karena iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus telah membuat kita boleh terus berpengharapan. Dan kelahiran Kristus adalah proklamasi. Dia telah turun ke dalam dunia karena kita tidak mampu menjangkaunya dengan kekuatan diri sendiri. Kita tidak bisa dengan kekudusan menurut versi kita. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan kekuatan, dengan segala harta kita di bumi. Dan Tuhan mau agar kita melihat semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Karena Yesus adalah harapan yang sejati. Hanya Yesuslah harapan yang sejati.
Pengharapan di dalam Yesus lah yang membuat kita boleh tetap bertahan menghadapi situasi apapun. Pengharapan dalam Yesus lah yang membuat kita tetap kuat dalam segala keadaan apapun. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, dia punya apapun sudah, saudaraku, udah nggak penting buat dia. Tapi orang yang berpengharapan, sedikit pun yang dia miliki, dia tahu. Dengan yang sedikit itu dia akan hidup. Kalau kita mendengar kisah dari Nelson Mandela yang sekian tahun ada di penjara. Saudara tahu dia bukan di penjara biasa, tapi bahkan dia dimasukkan di tempat yang gelap. Namun apa yang membuat dia tetap bertahan, tetap di penjara itu tetap berpengharapan? Karena masih ada satu titik cahaya. Masih ada satu titik cahaya yang membuat dia terus percaya. Ada harapan di dalam Tuhan. Makanya kalau kita ingat lagunya, sebab dia hidup, ada hari esok. Karena dalam Yesus kita berpengharapan, dalam Yesus kita memiliki satu kekuatan. Dan pengharapan itu yang membuat kita, walaupun sekeliling kita terasa gelap, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Berharap pada Tuhan. Bahkan dalam kondisi, saudaraku, engkau merasa dihianati. Kau merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa dirugikan, bahkan merasa dihancurkan oleh orang lain. Atau situasi yang buruk yang kita hadapi. Ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita dapat mengucap syukur. Tapi kalau orang sudah kehilangan pengharapan, banyak pun makanan di rumahnya, hatinya tidak tentram. Banyak pun uang di depositonya, dia tidak pernah tenang, bahkan dia khawatir. Tapi orang yang berpengharapan, asal sedikit saja seperti perempuan yang sakit pendarahan, dia katakan, asal ku jamah saja jumbai jubah. Perempuan yang sakit pendarahan kita tahu dalam kisah Alkitab. Dia bukan orang yang percaya Yesus awalnya. Dia hanya mendengar. Namun dia tahu ketika dia tahu bahwa ada harapan di dalam Yesus karena semua hartanya sudah habis. Dan dia katakan aja jamah saja. Mungkin ada banyak di antara kita yang merasa udahlah hopeless. Sepertinya tuh udah susah berhubungan sama orang itu. Mungkin kita berpikir, jangan berteman sama dia lah. Payah itu orang. Atau kita merasa udah gak mau lagi ke situ, kapok. Atau bahkan ada keluarga-keluarga yang merasa bahwa, udah gak cocok aku sama dia. Bahkan anak-anak yang merasa di rumah, mamaku ini gak pernah pengertian sama aku. Karena dia kehilangan pengharapan. Mama ini taunya merepet. Iya, sekarang kau bilang merepet. Nanti kalau mama udah pergi baru kau bilang, udah lama kali gak aku dengar lagi repetan mamaku itu. Rasanya kita ketika menghadapi situasi, kita lebih banyak melihat hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Bahkan segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun seringkali kita melihatnya dari sisi perspektif yang negatif. Sehingga yang terjadi adalah ketakutan, bahkan kita tidak lagi memilih untuk tetap percaya Tuhan. Yang kita pilih malah menggunakan otot dan otak kita. Hati-hati menggunakan otak dan otot. Ketika yang terjadi, maka pertengkaran yang terjadi. Kita butuh Tuhan. Memang kadang-kadang situasi nggak berubah. Orang itu nggak berubah. Baik pasangan maupun teman maupun keluarga. Kan kalau tahun baru begitu kan suka kumpulkan. Kadang-kadang udah malam tahun baru saling menasihati. Kau juga Mama isi cok berubahlah kau tahun ini. Nah, begitu kan? Mama isi butet tahun ini kau banyak kali cingkunekmu.
Banyak kali kau banyak merepet-merepetmu. Banyak kali kau gak beres kau mengurus uang. Tahun naro, nah, tahun depan maksudnya. Berubahlah kau. Sekilas memang nasihatnya nyelekit ke dalam. Tapi kita bersyukur selalu ada harapan. Amin. Kalau tahun ini belum berubah, kita percaya tahun depan dia berubah. Atau dia belum berubah, tapi sikap kita, respon kita sudah berubah. Karena kita tahu kita berharap kepada Tuhan. Yang sanggup mengubah hati orang adalah Tuhan. Yang bisa mengubah orang, bahkan Tuhan izinkan, bahkan Tuhan pakai keadaan-keadaan. Kalau belum mengalami yang peristiwa, gak kapok-kapok istilahnya begitu. Tapi kita percaya bahwa di dalam Yesus ada harapan. Dan Tuhan sanggup berbicara melalui berbagai macam cara. Tuhan bisa berbicara lewat masalah. Bahkan Tuhan bisa berbicara melalui berkat. Tuhan bisa berbicara melalui bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Dan ini yang menyadarkan kita bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan katakan di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu sadarlah kata firman Tuhan. Bahwa kita harus sadar bahwa di luar Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan lagi mengandalkan diri kita sendiri. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Bahkan ketika kau mau marah, pilihlah untuk berdoa dulu. Susah ya? Coba katakan kira-kira, susah gak? Kadang-kadang kalau udah di sini, tanduknya sudah naik kan, udah gak ada lagi pakai sabar. Harusnya kita mulai berubah, saudaraku, tahun depan. Jadi kalau mau marah, kasih tahu. Istilahnya begitu, sebelum belok kasih sign dulu. Kasih lampu kedip-kedip ya. Mak, aku ini mau marah, Mak. Aku mau marah nih. Aku mau tersinggung nih. Itu artinya bisa penguasaan diri. Kasih tahu kiri kanannya, kalau mau marah kasih sign dulu ya. Kasih tanda dulu. Biar aku tahu pasang kuda-kudanya. Itu mengajak berantem lagi tuh. Artinya kita perlu mengerti bahwa betul memang segala perkara Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita tidak akan melihat kebaikan di balik setiap peristiwa kalau kita tetap kekeh menggunakan otot dan otak kita. Tapi kalau kita mengandalkan iman kita, kita percaya ada waktunya. Satu waktu dia pasti akan berubah. Amin. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap. Harapkan Tuhan. Mungkin tidak ada yang bilang istri-istri merasa bahwa, bapak ini, suamiku ini kok kalau ke gereja, maunya Natal aja mau ke gereja. Puji Tuhan kalau hari Natal masih datang ke gereja. Amin. Setelah hari Natal, nanti hari kebangkitan dia bangkit juga lah. Bersyukur. Jadi jangan bilang kalau bapak ini kalau ke gereja, kalau Natal aja kayak bapak ini kayak kapal selam aja. Muncul hari-hari besar saja. Saudaraku jangan, justru kasih dia pujian. Katakan kau dinantikan setiap minggu. Jangan hari Natal aja ya Pak. Nanti hari minggu depan tanggal 28. Tanggal 28 datang lagi ibadah saudaraku ya. Minggu depan itu yang pengkhotbah kita dari langit datangnya. Dari langit. Jadi sangat spesial, nantikan khotbah minggu depan. Mungkin ada yang bilang begini, kan hari Minggu sudah ibadah. Sekarang hari Kamis ibadah lagi, hari Minggu ibadah lagi. Lah kita ini anak Tuhan, hidup kita adalah ibadah. Amin. Hidup kita adalah ibadah. Colek kiri kanan, jangan malas kau beribadah. Apa yang bisa kita lihat dari kebenaran bahwa harapan yang sejati hanya dalam Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa tanpa Yesus, manusia hanya memiliki satu optimisme yang semu. Satu pengharapan yang semu. Melalui kelahiran Kristus, Allah memproklamirkan bahwa dirinya adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Inilah menjadi kekuatan bagi kita. Makanya kita jangan berhenti berharap.
bahwa dalam satu kabar berita, pesan kelahiran Yesus adalah pesan kemenangan yang diumumkan oleh seorang utusan, yaitu malaikat Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana malaikat menyampaikan kepada para gembala. Kenapa disampaikan? Karena itu adalah sesuatu berita yang sangat penting, sesuatu yang menjadi harapan bagi kita manusia. Makanya saudaraku, kita diingatkan, Matius 1 ayat 23 katakan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pengharapan di dalam Kristus membuat kita memiliki hari esok yang tetap kuat. Berjalan semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat adalah Roma 15 ayat 13b kata begini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Ya, damai sejahtera dalam imanmu. Dikatakan kita boleh di dalam Kristus, kita boleh mengalami namanya sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Sukacita, damai sejahtera dalam iman, inilah yang membuat kita tertawa akan hari esok. Bukan karena banyak uang, bukan karena bulan-bulan ini mendapatkan namanya THR. Ya, bukan karena banyak transfer dari anak-anak. Tapi karena kita mengerti bahwa sukacita karena Yesus telah lahir, itulah sukacita. Yesus telah lahir, itulah satu kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang membuat kita tidak lagi khawatir, tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita tahu bagaimana 1 Timotius 15 ini mengingatkan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ketika kita mengalami hidup baru dalam Kristus, kita mengalami namanya pendamaian. Pendamaian dengan Tuhan atau disebut dengan atonement. Pendamaian itulah yang membuat kita memiliki satu pengharapan yang nyata karena ada kepastian pengampunan dosa. Kepastian pengampunan dosa membuat kita boleh mengalami satu kelegaan. Karena ketika orang hidup dalam keberdosaan, hidupnya tidak tentram. Ketika orang masih terikat dengan dosa, yang keluar dalam ekspresi hidupnya selalu ada ekspresi dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa. Bahkan dia tidak berhasil, tidak bisa lepas, dan bawaannya saudaraku panas. Bawaannya selalu gahar saudaraku. Bawaannya tidak tenang, bahkan menghadapi segala situasi pun hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ada dosa. Tidak bisa kita pungkiri orang yang menyimpan dosa tidak ada ketenangan di hatinya. Bahkan ketika melakukan pelanggaran, pertanyaannya sederhana saudaraku. Ketika menerobos lampu merah, masih deg-degan gak? Masih ada gak saudaraku? Tanya ke di kanannya. Kalau kau menerobos lampu merah, masih begini gak kau? Masih gak? Gak ngerasa tuh? Bahaya saudaraku. Pelanggaran, kita tahu pelanggaran. Orang masih terikat dengan dosa. Dosa apa lagi? Bisa dosa pornografi. Ya, dosa pornografi. Dosa apa lagi? Pinjol saudaraku. Judi. Saudaraku, orang yang masih terikat dosa. Dan dia merasa hidupnya baik-baik saja. Itu satu tertipu, saudaraku. Karena di dalam Tuhanlah kita boleh mengalami sukacita dan damai. Dan orang yang penuh sukacita dan damai bisa diajak ngobrol. Tapi kalau tidak ada damai di hatinya, sukacita tidak ada, jangankan ngobrol, dilihat saja dia akan lihat, apa kau bereng-bereng. Kenapa? Karena gak ada damai di hatinya. Gak ada sukacita di hatinya. Bagi dia semuanya adalah masalah. Bagi dia semuanya adalah tantangan yang harus dihadapi. Bahkan mencari orang yang memberontak. Kenapa? Karena menyimpan kepahitan. Kepahitan jenis dosa bukan. Orang yang masih menyimpan namanya kemarahan-kemarahan.
menyimpan kedendaman, menyimpan namanya sakit hati. Sakit hatiku. Kenapa kau sakit hati sama dia? Cuman begitu. Bukan karena kau yang digituin sama dia. Coba kalau kau digituin, marah kali pun kau sama dia. Kadang-kadang kita berpikir orang lain juga akan seperti itu. Padahal sebenarnya kita harus mengerti. Responmu itu adalah tanggung jawabmu. Sekelilingmu bisa negatif, bisa jahat. Tapi untuk menentukan kau ikut jadi orang jahat, itu adalah keputusanmu. Yang menentukan apakah kita menjadi orang yang sama dengan orang sekeliling kita, bukan mereka, saudaraku. Tapi itulah keputusan kita, makanya kita harus bersikap. Karena perasaanmu adalah tanggung jawabmu. Karena ada yang bilang begini, saya akan jadi begini, habis dia sih. Habis suamiku sih, habis anakku sih, habis ekonomi kami sih, habisnya semuanya kacau. Makanya saya begini. Saya mau katakan, responmu tanggung jawab. Kau mau marah atau tidak, orang itu nyakitin kamu. Kamu mau membalas marah atau tidak, itu keputusan. Dan itu tanggung jawab. Kita gak bisa katakan, saya jadi begini habis gara-gara orang itu. Saya jadi begini kamu sih, atau lingkungan apapun saudaraku. Karena kita tahu di dalam Kristus kita boleh mengalami namanya kelegaan. Makanya kita perlu melihat bahwa Natal itu adalah satu pengharapan. Di mana di situ kita diingatkan tentang sukacita dan damai sejahtera. Ada sukacita di dalam Tuhan ketika kita memilih untuk mengikut Yesus. Memilih untuk tidak mau berduka cita oleh karena orang lain. Memilih untuk tidak mau marah gara-gara orang lain. Memilih untuk tidak sakit hati karena orang lain. Karena kita tahu manusia semuanya memang pasti akan mengecewakan. Karena namanya juga manusia. Tapi kita mengerti. Di dalam Tuhan kita tidak pernah dikecewakan. Di dalam Tuhan kita mendapatkan namanya kepastian itu, saudaraku. Makanya lepaskan semua beban dosa. Supaya kita bisa berlari kepada panggilan, kepada tujuan Tuhan. Kita boleh menjalani kehidupan kita dengan satu pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita boleh dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan di dalam Kristus. Dan Natal adalah the object of hope. Natal itulah objek. Di mana kita boleh mengalami kasih Tuhan. Sukacita, damai sejahtera. Colek kiri kanannya. Yuk sukacita, damai di dalam Tuhan. Yesus sudah lahir buat kamu dan buat aku. Iya. Amin. Hal yang ketiga yang menjadi peringatan buat kita. Dalam Roma 15 ayat 3 ya, 13. Dikatakan saudaraku, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berkelimpahan dalam pengharapan. Amin. Oleh kuasa Roh Kudus kamu boleh mengalami namanya kelimpahan. Kelimpahan ini sih bukan sekedar biasa meluap begitu. Tetapi dikatakan meluap-luap lebih dari cukup. Berkelimpahan di dalam Tuhan membuat kita mengalami satu ekspresi sukacita, ekspresi damai sejahtera. Dan itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Dan yang dapat atau membuat kita bisa melakukan itu adalah Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan hope of triumph ya, harapan kemenangan. Pengharapan Kristen tidak hanya melihat bayi di palungan, tetapi kita melihat raja di atas segala raja yang akan datang kembali. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita bukannya melihat Yesus yang lahir dalam bayi mungil. Tapi kita akan melihat, bahkan menantikan pada waktunya nanti dia akan datang dalam segala kemuliaannya. Dan Tuhan mau agar kita jemaat Tuhan boleh mencari jemaat yang siap menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
Dan Tuhan mau kita dilepaskan dari segala beban dosa tadi. Sehingga kita boleh mengalami damai dan sukacita itu. Sehingga kita tidak lagi melihat segala sesuatu dengan sudut pandang manusia kita yang terbatas. Dan kita butuh Roh Kudus. Dikatakan oleh kuasa Roh Kudus, kamu berkelimpahan dalam pengharapan. Pengharapan kita itu terus saudaraku. Oleh kuasa Roh Kudus meluap-luap pengharapan di dalam Tuhan. Meluap-luap kekuatan, meluap-luap satu harapan. Walaupun bahkan dikatakan ditolong ataupun tidak ditolong, aku tetap percaya Tuhan. Sama seperti Daniel. Ya, kita ingat bagaimana Daniel. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan, dia tetap percaya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah lalai sedetik pun menolong kita. Nah saudaraku, di sini kita diingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan membuat kita boleh mengalami satu harapan yang bukan untuk kita simpan sendiri. Makanya proklamasikan, pernyatakan bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan. Sebagai orang Kristen kita menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya atas hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia adalah Tuhan yang selalu memberi jalan keluar. Ada harapan di dalam Kristus. Ada satu kisah kalau saya perhatikan, ini ada next slide. Ada satu kisah dikatakan seorang ibu dan anaknya, dia tahu ini adalah peristiwa pada zaman Perang Dunia Kedua. Anak ini setiap hari dengan mamanya, karena papanya lagi medan perang, mereka hanya berdoa dan berdoa di depan figur ya atau foto. Satu kali ketika anaknya begitu rindu dengan papanya yang sudah pergi berbulan-bulan, bertahun dalam peperangan. Dia merasakan satu rindu yang luar biasa. Dan anak kecil itu menatap foto ayahnya dengan rindu. Dia berkata, "Bu, bukankah luar biasa jika ayah itu, papa itu bisa keluar dari bingkai itu. Jangan hanya di foto itu. Luar biasa artinya kalau papa itu bisa hadir secara fisik, hadir di depan kita. Tidak hanya dalam foto itu, kita bisa melihatnya. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Ini adalah sesuatu yang dirindukan manusia berabad-abad. Kita merindukan ada Tuhan yang keluar dari bingkai surga yang jauh. Sesuatu yang jauh bahkan tidak terbayang oleh kita. Kita hanya membayangkan. Bahkan kita melihat Tuhan seandainya. Namun kita bersyukur di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tuhan melakukan itu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Yang hanya kita bayangkan dalam bingkai foto. Di rumah kita mungkin ada gambar Tuhan Yesus. Yesus telah lahir dan dia melangkah keluar dari bingkai di surga. Dia datang ke bumi dalam wujud manusia untuk memeluk bumi, dunia yang sedang hancur dan bahkan memeluk Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang mau hadir menyertai kita. Maka dari itu saudaraku, next slide. Mari kita evaluasi sumber pengharapan dalam hidup kita. Adakah kita masih berharap kepada uang kita? Masih berharap kepada kekuatan fisik kita? Dan biasanya menjelang 60 sudah mulai terasa banyak kekurangan kelemahan. Apalagi udah 70, 80, makin banyak kekurangannya. Apakah kita masih berharap kepada kekuatan kita? Mari evaluasi diri kita hari ini. Apa yang kau andalkan? Apakah kamu harap jabatanmu, pekerjaanmu, uangmu, dompetmu? Yang kedua mari kita lihat juga
Adakah kita telah menerima sukacita, damai sejahtera, pengharapan di dalam Kristus? Atau kita lebih senang ketika mendapatkan kado ulang tahun, mendapatkan bingkisan Natal, atau siapa yang jadi harapan kita? Mari terima sukacita yang dari Tuhan. Mari terima kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan yang ketiga kita melihat terima kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita boleh mengalami berkelimpahan dalam pengharapan. Kita tidak bisa menjangkau surga dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan dengan kekuatan kita. Semuanya karena anugerah. Apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini. Mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Harapkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena harapan dalam kekristenan adalah kepercayaan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi karena Tuhan telah berjanji. Bukan karena keadaan tampaknya baik. Bukan karena ada tanda-tanda semuanya akan menjadi baik. Tapi kita menjadi orang yang berpengharapan. Karena kita percaya, kita punya pengharapan. Ada janji Tuhan yang menjadi pegangan dan andalan kita. Dan next slide ayat terakhir. Sebab itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Next slide. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh